Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film di mana ada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melihat masa depan, sehingga dia bisa merubah tindakannya sebelum semua itu terjadi. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke filmnya. Tapi sebelum itu, bantu support channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk terus update film-film lainnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Frank sedang duduk di sebuah bar. Dia duduk sambil menatapi jam, seakan menunggu kehadiran seseorang. Kemudian, scene pun berganti ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Frank berada di sebuah klub malam dan melakukan pertunjukan sulap. Dia melakukan sulap itu hanya karena dia gabut doang. Now, somebody say, let's have a big hand for Young Kyung. Well, that's magic, folks, and that's why I'm here. Kemudian, setelah selesai dengan sulapnya, Frank pun minum-minum dan bermain judi di sebuah bar. No mega jackpots, no long shot. Can keep coming back. Dia seakan mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya, sehingga dia dapat melakukan tindakan sebelum kejadian itu terjadi. Di sebuah ruangan, Frank sedang diawasi oleh petugas yang ada di bar itu. Mereka nampak curiga karena Frank selalu memenangkan permainan judi itu, sehingga petugas di bar itu pun mengawasinya dengan CCTV. If he's running that good a system, why is he not betting more? That's gonna be my second. Mereka yang ada di ruangan pengawasan pun semakin curiga ketika Frank menoleh ke arah CCTV, seakan tahu bahwa dia sedang diawasi. Dan petugas itu pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Frank. Dan seperti sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya, Frank pun langsung bergegas dan langsung menukarkan semua yang telah ia menangkan dengan uang. Saat hendak menukar uangnya, Frank bertemu dengan seorang pria yang mencurigakan, dan dia bisa melihat apa yang akan terjadi. Setelah melihat apa yang akan terjadi, dia pun langsung menghajar orang itu. Namun sialnya, dia malah dicurigai melakukan kejahatan. Ditambah lagi, dari tadi Frank sudah dikejar oleh petugas di bar itu, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Link up with Roybal. Bring up the other cameras. He's right next to you. $10 slots, aisle 14. Behind you. Your left. Turn around. He's right between you. Dan karena kemampuannya melihat apa yang akan terjadi ke depannya, Frank pun dapat lolos dengan mudah. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Setelah berhasil lolos dari bar itu, dia kembali dikejar oleh polisi. Namun, dapat kembali lolos dengan mudah berkat kemampuannya itu. Frank pun pergi ke sebuah tempat. Sepertinya itu adalah tempat pamannya. Di tempat lain, sepertinya Frank sudah diincar oleh kepolisian yang ingin menangkapnya. Dia adalah Kelly, seorang agen kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap Frank. Dia dan timnya melacak keberadaan Frank dan sudah tahu di mana posisi Frank. Kemudian, Skin berpindah ke tempat Frank berada
dan dia sudah tahu bahwa sebentar lagi Kelly dan timnya akan segera datang ke sini. Dan tak lama kemudian, Kelly pun tiba dan berbicara kepada Frank. Ternyata, Kelly ingin menangkap Frank karena sudah tahu tentang kemampuan Frank yang dapat melihat masa depan. Dan dia membutuhkan bantuan Frank untuk melacak keberadaan bom nuklir yang ada di kota itu. Kelly ingin Frank melihat ke masa depan, di mana bom itu diledakkan, agar mereka dapat mencegahnya. Akan tetapi, Frank tidak ingin mengakui tentang kemampuannya itu, karena takut akan dijadikan alat oleh pemerintah. Kelly kembali mengingatkan Frank bahwa banyak nyawa yang sedang dalam bahaya. Frank pun diancam jika tidak ingin membantu, maka dia akan ditangkap dan dipenjara karena dianggap telah melakukan kejahatan waktu di bar tadi. Dan tiba-tiba, ternyata yang barusan kita lihat tadi adalah penglihatan Frank beberapa menit ke depan, sehingga Frank pun memutuskan untuk kabur sebelum polisi itu datang. Dan ya, Kelly pun terlambat untuk menangkap Frank. Skin pun kembali di bar di mana awal film tadi bermula. Frank kembali menunggu seseorang, dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik bernama Liz, dan Frank pun terpukau dengan kecantikannya. Dia menatap Liz dan mendekatinya. Actually, I do. Ternyata, Frank menggunakan kemampuannya untuk mencari pembahasan dengan Liz. Dan ketika dia ingin mendekati Liz dengan sungguh-sungguh, Liz malah tiba-tiba melarangnya. Sehingga membuat Frank mengurungkan niatnya untuk mendekati Liz. Dan tak lama kemudian, datang lelaki berpakaian rapi bernama Kendall, lalu menghampiri Liz. Ternyata dia adalah pacar dari Liz. Mereka nampak berdebat seperti terjadi sebuah masalah sebelumnya. Sepertinya mereka baru saja putus, dan Kendall pun berlaku kasar terhadap Liz. Frank pun datang untuk menegur Kendall, dan mereka pun berkelahi di sana. Chris. See, I don't know the reason why. Excuse me, I can pay. Akan tetapi, Liz malah merasa risih. Ternyata, itu tadi hanyalah kemampuan Frank. Merasa tidak puas dengan hasil yang barusan terjadi, Frank pun mengulanginya lagi. Namun, kali ini, Frank membiarkan dirinya ditonjok agar mendapat simpati dari Liz. Dan cara kedua pun berhasil. Come on. Hey, it's stars. Yeah. Okay, hold it there for a little bit. Okay. Setelah itu, mereka pun berkenalan dan bercerita satu sama lain. Frank pun berkata mobilnya dicuri dan belum ditemukan, sehingga Liz pun memberi tumpangan kepada Frank, dan mereka pun pulang bersama-sama. Tapi nampaknya, itu semua cuma akal-akalan si Frank, karena si Frank ini kan bisa melihat masa depan. Nah, biar dia bisa punya waktu bersama Liz, dia bilang kalau mobilnya hilang. Tak lama kemudian, Kelly pun berada di bar di tempat tadi Frank berada. Dia benar-benar mencari keberadaan Frank dan menanyakan semua informasi tentang Frank kepada pemilik bar itu. Scan pun berpindah ke sebuah pelabuhan. Terlihat bom nuklir yang selama ini dicari oleh Kelly dan sekelompok orang yang sedang merencanakan sesuatu.
makes no difference what I believe. We're being paid to secure. Then why are the same authorities that are looking for us? Kembali kepada Frank dan Liz. Di perjalanan pulang, mereka terkendala karena jalan yang akan mereka lewati ternyata longsor, dan terpaksa mereka pun harus mencari penginapan terdekat. Berpindah ke kantor kepolisian, mereka mendapat peringatan bahaya tentang bom nuklir yang telah memasuki kota. Dan Kelly pun semakin didesak untuk segera menemukan Frank. Saat mereka menuju ke tempat Frank, nampak sekelompok orang yang mengawasi kepolisian di balik gedung. He said they're mobilizing. Tell them to wrap it up. They'll lead us straight to Johnson. Okay, je suis sur le chemin. Berpindah lagi ke tempat Frank. Nampaknya Frank dan Liz sudah saling jatuh cinta. You're beautiful. Dan tak lama kemudian, Kelly dan timnya pun sudah sampai di lokasi Frank dan Liz dan sudah menyiapkan strategi untuk segera menangkap Frank. Ferris, you're locked down. Body turned up in a Johnson. Frank yang terbangun tiba-tiba berpikir dan sepertinya dia telah melihat sesuatu yang akan terjadi. Liz yang keluar untuk berbelanja dicegat oleh Kelly, kemudian diajak masuk ke dalam mobil. Dan dari kejauhan, mereka nampak dimata-matai. Di dalam mobil, Liz pun diperlihatkan video Frank waktu di bar malam itu dan meminta Liz untuk membantu kepolisian untuk menangkap Frank. Mereka memberi Liz obat tidur untuk diberikan kepada Frank. Liz pun kembali ke villa tempat dia dan Frank menginap. Sepertinya Frank pun sudah tahu yang akan terjadi. Namun, ia bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata, bukan hanya kepolisian yang ada di tempat itu. Orang yang membawa bom nuklir juga ada di tempat itu dan juga berencana ingin membunuh Frank, agar rencana mereka tidak digagalkan oleh Frank. Liz pun hendak menaruh obat tidur itu ke minuman Frank. Akan tetapi, dia nampak bimbang. Dia pun memberikan minuman itu kepada Frank, dan Frank pun langsung memeluk Liz. Dan makin galaulah si Liz ini. Saat Frank hendak meminum minuman itu, Liz pun memeluk Frank dan mengatakan bahwa minuman itu telah diberikan obat. Dia mengatakan semuanya kepada Frank. Liz diancam akan ditembak jika tidak melakukannya. Namun Liz pun tak ingin Frank ditangkap. Setelah diberitahu oleh Liz, Frank pun membuat rencana agar bisa mengelabui polisi. Dia menukar minuman yang telah diberi obat dan meminumnya, agar seakan dia meminum obat itu. Terlihat dua orang yang juga ingin membunuh Frank. Mereka mencoba membidik Frank, namun tidak bisa karena terhalang oleh kayu. Setelah meminum minuman itu, Frank pun kembali ke dalam, dan dia pun menjelaskan tentang kemampuannya kepada Liz, bahwa dia bisa melihat masa depan, atau lebih tepatnya 2 menit ke depan. Dia bisa melihat semua yang akan terjadi ke depannya. Akan tetapi, Frank tidak bisa melihat apa yang akan terjadi hanya kepada Liz. Setelah memberitahukan semuanya kepada Liz, Frank memberikan sejumlah uang agar Liz bisa pergi dari tempat itu. Frank pun memberi catatan, kemudian dia pun pergi. Kepolisian yang menyadari ada yang tidak beres langsung mencari keberadaan Frank, dan Kelly melihat Frank berdiri di samping villa itu. Dan tiba-tiba Frank melompat ke jurang
dan Kelly pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Frank hidup-hidup. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Liz yang membaca catatan dari Frank pun keluar dan melakukan apa yang dituliskan oleh Frank. Liz menabrakkan mobilnya ke penampungan air yang ada di depannya. Ketika hendak ditembak, Frank berhasil menghindarinya dengan kemampuannya. Frank pun terus berlari, akan tetapi dia akhirnya tertangkap oleh Kelly. Saat itu, Frank yakin bahwa Kelly tidak akan menembaknya. Akan tetapi, Kelly pun juga pintar dan membiarkan dirinya tertimpa reruntuhan, sehingga mau tidak mau, Frank pun terpaksa menyelamatkannya. Dan akhirnya, Frank pun tertangkap. Di tempat lain, Liz juga tertangkap oleh orang yang ingin membunuh Frank. Dikarenakan mereka tidak mampu membunuh Frank, akhirnya mereka menangkap Liz sebagai sandera. Berpindah ke kantor kepolisian, Frank dipaksa oleh Kelly untuk melihat ke masa depan, di mana bom itu akan diledakkan. Frank pun melihat berita di TV. Di sana sudah ada Liz yang disandra, dan akhirnya Frank melihat Liz diledakkan. Namun kembali lagi, itu semua adalah kemampuan Frank. Dia telah melihat beberapa menit ke depan, dan dia melihat Liz diledakkan. Frank pun sangat syok melihat kejadian itu, dan Frank pun dipindahkan ke sebuah ruangan khusus. Tak lama Frank di ruangan itu, dia pun mencoba untuk kabur dari tempat itu, dan akhirnya Frank pun kembali bisa lolos dengan sangat mudah. Frank pun menuju ke lokasi di mana dia melihat Liz diledakkan. Di sana, dalam penglihatannya, Frank melihat Liz diledakkan di tempat itu 2 jam dari sekarang. Kelly pun berbicara kepada Frank bahwa mereka belum terlambat dan masih ada kesempatan untuk merubahnya. Dan akhirnya, Frank pun mengikuti rencana Kelly. Frank pun mencoba untuk melihat beberapa waktu ke depan, dan dia pun menemukan plat mobil yang akan digunakan oleh penjahat itu. Mereka pun menyusun rencana dan langsung menuju ke tempat di mana bom akan diledakkan. Mereka berhasil mencegat mobil di mana Liz disandra, dan berhasil membalikkan mobil itu sehingga Liz pun berhasil kabur. Dan terjadilah baku tembak. Para polisi pun mendengarkan semua perkataan dari Frank. Namun sialnya, Liz pun kembali tertangkap dan kembali dijadikan sandera agar penjahat itu bisa kabur. Kembali kepolisian itu terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Frank dan menuruti semua arahan dari Frank. Tiba-tiba, Frank pun tertembak tepat di dadanya. Ternyata, itu hanyalah salah satu percobaan yang dia lakukan untuk menemukan jalan. Frank kembali melakukan banyak percobaan untuk menemukan jalan lain. Frank pun akhirnya menemukan lokasi Liz dan langsung menuju ke sana. Dan dengan mudahnya, Frank berhasil mendekati Liz dan mengecoh penjahat itu, sehingga penjahat itu pun terbunuh oleh Kelly. Akan tetapi, ternyata bom nuklir itu tidak ada di sana, dan Frank pun menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tiba-tiba, bom itu pun meledak dan menghancurkan semua yang ada di sana.
Frank pun terbangun dari tidurnya, dan semua yang terjadi selama ini adalah penglihatan yang telah dia lihat beberapa jam ke depan. Frank langsung menghubungi Kelly dan langsung bersedia melakukan kerjasama dengan Kelly dan juga kepolisian. Frank melakukan ini karena di penglihatan sebelumnya dia telah gagal melakukan semuanya, dan dia ingin mengulanginya agar tidak terjadi kesalahan lagi. Frank pun akhirnya pergi bersama dengan Kelly untuk melakukan misi menemukan bom nuklir itu. Dan film pun selesai. Wow, sangat membingungkan alur cerita film kali ini. Karena semua yang kita saksikan selama ini ternyata hanyalah penglihatan dari Frank. Dan di penglihatan itu, Frank telah melakukan kesalahan yang telah menyebabkan mereka semua mati. Akhirnya, Frank pun mengulanginya agar semuanya bisa terselamatkan. Nah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk yang telah menonton. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Dan nantikan video alur cerita film selanjutnya. See you.